Menjadi aparat keamanan sejatinya adalah pengabdian, menjaga ketertiban, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Namun, dua oknum prajurit TNI pembunuh sadis sekaligus pengelola judi sabung ayam Kopka Bazarsyah dan Peltuyun Heri Lubis memilih jalan sebaliknya. Dua pelaku penembakan terhadap 3 anggota polisi di Waikanan itu mempertontonkan gaya hidup sangat hedonis yang mencolok. Berbanding terbalik dengan Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto yang justru hidup dalam kesederhanaan. Kopka Bazarsyah yang seharusnya bertugas sebagai babinsa di Subramil Negara Batin justru menjalani kehidupan bak sultan. Rumah mewah berpagar kokoh, garasi terisi kendaraan mahal, hingga rekening gendut yang tak masuk akal untuk seorang prajurit TNI berpangkat tamtama dengan gaji hanya 3,1 juta per bulan. Bukti-bukti gaya hidupnya terpampang jelas di media sosial. Berpose angku di samping Toyota Fortuner hitam, mobil yang harganya bisa mencapai setengah miliar rupiah. Tak cukup dengan satu kendaraan mewah, ia juga punya Toyota Hilux dan motor legendaris RX King yang nilainya juga tak main-main. Tak berhenti di situ, senjata api laras panjang dan pistol juga ditemukan dalam kepemilikannya. Bagaimana bisa seorang tamtama memiliki akses ke persenjataan seperti ini? Legalitasnya perlu dipertanyakan. Hal serupa juga terjadi pada Peltuyun Heri Lubis. Sebagai dan Subramil Negara Batin, ia pun punya hunian mewah di Jalinsum Dusun Simpang 4, Kampung Negeri Baru, Waikanan. Rumah megah, gaya hidup elit sungguh jauh dari citra seorang prajurit berpangkat Peltu. Bandingkan dengan Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto. Rumahnya jauh dari kesan megah, hanya bangunan sederhana dengan dinding bata merah yang belum diplester. Tak ada pagar besi kokoh, hanya anyaman bambu yang berdiri sebagai pembatas halaman. Bahkan, tak ada garasi mobil yang menunjukkan kemewahan seorang pejabat kepolisian. Namun, di balik kesederhanaannya, Lusianto adalah pribadi yang penuh ketulusan. Ia tak hanya mengemban tugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelita bagi masyarakat sekitarnya. Setiap hari, ia tak pernah absen menjalankan ibadah dan dengan penuh kesabaran, ia mengajarkan anak-anak mengaji, menyebarkan nilai-nilai kebaikan Islam yang diyakininya. Yang lebih menggetarkan hati, di tengah kesibukannya sebagai Kapolsek, Lusianto tak ragu turun ke jalan menjadi sopir angkot. Bukan karena hobi, tetapi demi menambah penghasilan halal untuk keluarganya. Ia tidak gengsi, tidak takut dicibir, karena baginya, bekerja keras dengan cara yang benar adalah kehormatan sejati. Kini, sosok itu telah tiada, karena nyawanya dan 2 anggotanya direnggut secara paksa oleh oknum TNI Kopka Bazarsyah sang bos judi sabung ayam, namun jejak hidupnya tetap membekas. Kisahnya bukan sekadar tentang seorang polisi, melainkan tentang manusia yang hidup dengan penuh pengabdian dan ketulusan. Lusianto pergi dengan meninggalkan teladan yang tak akan pernah pudar tentang kesederhanaan, kerja keras, dan ketulusan hati. Jadi kira-kira siapa yang mendapatkan jatah setoran dari judi sabung ayam? Silahkan publik menilai sendiri, gambarlah yang berbicara.